Assalamualaikum sahabat-sahabat Hussein Ile Najah. Halo, merhaba arkadaslar. Kembali lagi dengan saya Najah dalam channel Hussein Ile Najah. Jadi hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya yang udah mengirim pesan lewat komentar atau lewat Instagram saya. Jadi saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai seputar bagaimana dan awal saya mengenal suami saya, bertemu hingga akhirnya menikah dengan Akang Hussein. Maaf ya sebelumnya, saya sendiri karena hari ini Akang Hussein lagi pergi dengan kembarannya dan saya harus menjawab semua pertanyaan teman-teman karena seperti hutang bagi saya gitu kan. Jadi saya harus sendiri nanti insya Allah berikutnya berdua dengan Akang Hussein. Oke, jadi awal mulanya saya mengenal Akang Hussein itu pada awal tahun 2019. Awal tahun 2019 saya mengenal Akang Hussein lewat teman saya. Jadi teman saya itu kebetulan menikah dengan orang Turki dan suaminya ini adalah teman dari Akang Hussein. Ya, setelah itu Akang Hussein add lah Facebook saya. Saya confirm, dia say hi gitu kan, merhaba, biasa. Saya nggak tahu kan itu bahasa Turki, saya translate lah ke bahasa Indonesia. Terus saya jawab dengan bahasa Indonesia, dia translate lah ke bahasa Turki. Jadi kami berkomunikasi dua bahasa dan dibantu oleh translate gitu. Setelah itu awal di 2019 ini ya kami komunikasi, tapi saya tidak begitu intens menjawab atau membalas pesan dia. Dia hanya komunikasi, dia hanya mengirim pesan standar saja, tidak seperti oh sayang, aku sayang kamu, enggak. Dia perkenalan pertama orangnya ramah, baik. Dia hanya kirim pesan aja, saya ada di rumah sakit, saya bersama ibu saya sedang sakit, dia dirawat di rumah sakit, hanya sebatas itu. Dan dia minta doa saya untuk kesembuhan ibunya dan saya menjawab, insya Allah sebisa saya akan mendoakan ibu kamu. Saya bilang seperti itu, semoga ibu kamu lekas sembuh dan kamu sabar, saya bilang seperti itu. Mungkin kata-kata saya membuat dia tersentuh kali ya, saya juga nggak tahu. Dan niat saya juga bukan seperti itu. Setelah itu ya biasalah, bulan April tiba-tiba dia menghilang. Dia nggak pernah komunikasi sama saya, nggak pernah telepon saya walaupun jarang saya angkat, tapi dia nggak pernah 1 bulan itu lost komunikasi dengan saya. Saya pun tidak mencari dia gitu kan ya, saya tidak pernah menghubungi dia. Pertama atau awal saya menghubungi dia, saya tidak pernah. Jadi selalu dia yang memulai untuk berkomunikasi dengan saya. Nah udah, dia lost kontak lah selama sebulan. Bulan Mei dia kontak lagi, dia komunikasi lagi, kirim pesan, Najah apa kabar. Lalu dia bilang, Najah maaf, saya kemarin bukannya menghilang, tapi saya sedang berduka. Saya sangat sedih, dia bilang. Moral saya sangat sedih, dia bilang seperti itu. Saya kehilangan orang yang paling saya cintai di dunia ini, dia bilang. Saya kehilangan orang terkasih, dia bilang seperti itu. Saya kehilangan ibu saya, dia bilang seperti itu. Lalu saya jawab, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ibumu diberikan tempat di sisi Allah sebaik-baiknya, dan semoga kamu diberikan kesabaran dan ketabahan. Kalau dalam bahasa Turki sih ya mekane janet olsun, saya gitu ya. Terus Hussein akhirnya ya mungkin dia senang kali saya menjawab pesan dia. Jadi dia komunikasi lagi, dan seperti biasa saya juga jarang menjawab pesan dia. Tiba pada bulan Agustus 2019, teman saya yang dari Turki ini datanglah ke Indonesia. Dia pulang kampung bersama suaminya ceritanya. Ketika dia pulang kampung, saya menemui dia di rumahnya. Saya ke rumahnya, lumayan jauh ya karena saya tinggal di Bekasi. Saya harus ke Tangerang. Saya ke rumah teman saya, ke rumah orang tuanya. Dan saya ya ngobrol seperti biasa. Lalu saya tanya ke suaminya, ini temanmu yang namanya Hussein ini selalu message saya, selalu telepon saya. Akhirnya suami temanku itu nelpon Akang Hussein di depan saya.
Dia nelpon, dia video call, terus dia bilang ke Hussein, Hussein, benar ini wanita yang kamu cintai. Jadi si teleponnya itu dihadapkan ke saya. Benar ini wanita yang kamu cintai, dia bilang seperti itu. Iya betul. Akang Hussein ini jawab iya betul. Nah setelah itu Akang Hussein langsung ngomong ke temannya, tolong bilang sama Najah minta mas kawin apa. Dan disitu saya shock, kaget. Maksudnya saya belum kenal dia, belum tahu dia, dan dia belum tahu saya, belum tahu siapa saya. Kenapa dia langsung ngomong seperti itu? Teman saya bilang itu tandanya dia benar-benar serius sama kamu. Oke, kalau gitu saya minta waktu. Saya mau berpikir, saya mau minta pendapat orang tua saya bilang seperti itu. Dan keluarga temanku sih bilang, menyarankan, iya kamu harus berpikir matang-matang aja, karena ini bukan sehari dua hari, ini akan selamanya gitu kan. Dan ini jauh gitu, bukan di sini apa di Indonesia, bukan, ini sangat jauh, jadi kamu harus berpikir secara matang. Terima kasih ya Teteh atas sarannya. Lalu akhirnya saya pulanglah ke rumah. Saya belum berbicara dengan orang tua saya karena orang tua saya ada di Bandung. Kebetulan kan saya memang tinggal di luar kota dan bekerja di luar kota. Seminggu kemudian saya pulang ke Bandung. Saya bicara dengan kedua orang tua saya. Saya bicara itu, saya bilang, Bapak, Ibu, Najah punya teman laki-laki namanya Hussein, usianya 52 tahun. Dia belum pernah menikah, masih single, dan dia berniat serius mau menikahi saya. Sontak kedua orang tua saya pasti kaget, shock. Itu hal yang wajar. Lalu saya bilang sama orang tua saya, jangan dijawab sekarang. Ini saya hanya bicara bahwa saya punya kenalan, punya teman, dan maksudnya begini. Saya bilang seperti itu. Jangan dijawab sekarang. Saya minta mohon ya, saya mohon sama ibu saya supaya ibu saya mengistikharahkan dulu. Jadi tidak hanya saya istikharah, saya minta ibu saya juga untuk sholat istikharah juga gitu, supaya petunjuk itu tidak datang dari saya aja gitu, petunjuk itu datang dari orang tua saya juga gitu. Jadi saya maunya orang tua saya benar-benar ridho, ikhlas gitu kan, kalau memang ini sudah yang terbaik gitu kan. Akhirnya setelah itu sebulan kemudian orang tua saya, ibu saya menelpon. Saya masih kerja ya, waktu itu saya udah mau pulang kerja sih, masih di kantor. Ibu saya menelpon, Najah, Hussein menurut ibu baik. Hussein sepertinya orang baik. Hussein sepertinya yang ibu rasakan, dia memang serius sama kamu. Terus saya jadi kangen. Ibu saya ini emosional ya, maaf teman-teman. Kalau ngomongin hal seperti itu jadi saya sedih gitu. Hussein sepertinya yang ibu rasakan, dia memang tulus sayang sama kamu. Ibu saya waktu ditelepon seperti itu. Jadi kalau Hussein memang ingin menikah dengan kamu dan serius dengan kamu, datang ke Indonesia. Seperti itu, datang ke Indonesia. Kalau memang Hussein belum menikah, bawa surat keterangan kalau dia belum menikah. Akhirnya, oh Tuhan, aduh, saya kalau flashback ke belakang itu saya sedih gitu kan, karena pada saat ibu saya ngomong seperti ini memang saya nangis gitu kan. Apa ibu saya ikhlas, karena kan saya anak terakhir gitu di antara kakak-kakak saya kan, dan ya saya wanita, saya anak terakhir, anak bungsu. Dan pada saat ibu saya bicara seperti itu, saya seperti kayak dilempar batu gitu, kayak dilempar batu panas gitu kan. Apa ini jawaban gitu kan, apakah ini jawaban yang ibu saya setelah sholat istikharah gitu kan. Jadi akhirnya ibu saya bicara seperti ini gitu kan. Akhirnya saya belum ngomong sama Hussein. Maaf ya, nggak ada tisu lagi. Saya belum ngomong sama Hussein, saya belum bicara itu sama Hussein. 2 hari kemudian saya menelpon Hussein. Saya bilang sama Akang Hussein, Akang Hussein, kalau kamu memang serius dan berniat sungguh-sungguh ingin menikahi saya,
kamu harus datang ke Indonesia dengan bawa surat kalau kamu belum pernah menikah. Kalau kamu memang sudah pernah menikah dan gagal, kamu juga harus bawa surat itu. Saya bilang seperti itu kan. Terus Husein bilang oke, saya akan datang ke Indonesia. Kapan saya bisa datang ke Indonesia? Saya jawab, ya kamu kapan mau datang ke Indonesia? Husein langsung bilang, ya kamu maunya saya datang kapan? Dia bilang seperti itu. Sekarang pun saya bisa datang, dia bilang seperti itu. Tapi kan nggak mungkin lah kalau hari ini langsung datang. Ya, terus akhirnya saya jawab, oke kalau gitu, kalau waktu itu bulan September ya, saya bilang aduh kalau bisa sih di bulan Januari aja, karena saya masih ada kerjaan kan sampai akhir tahun. Saya mau tutup buku, mau close gitu kan, mau closing. Terus akhirnya ya sudah, Januari diputuskan untuk datang ke Indonesia. Kemudian bulan Januari tanggal 12 itu datanglah Husein bersama kembarannya ini datang ke Indonesia. Saya jemput di bandara. Saya bilang pertama kali saya bertemu dengan dia, ya shock, deg-degan pasti. Pertama kali saya bertemu dengan dia, saya bicara sama dia, apakah kamu masih berniat untuk menikahi saya? Dia bilang, iya, saya tetap mau menikahi kamu. Oke, kalau gitu kita langsung ke kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Kita minta surat izin menikah di Indonesia. Dan setelah itu, setelah dapat izin dari kedutaan Turki, langsunglah kita ke Bandung menemui nggak langsung menemui orang tua saya. Besokannya baru menemui orang tua saya, menemui keluarga besar saya, khususnya keluarga inti saya. Dan kita alhamdulillah, orang tua keluarga kami menyambut Hasan dan Husein ini dengan baik. Begitu pula dengan Husein, Hasan menerima keluarga saya dengan baik. Setelah itu perkenalan dan sekalian melamar gitu kan, melamar saya langsung, meminta kepada orang tua saya langsung gitu ya. Kami menyetujuinya. Keesokannya kita pergi ke KUA untuk melampirkan dokumen yang kemarin kurang. Dan memang kepala KUA-nya menginginkan saya dan Akang Husein ini bertemu gitu kan, bertemu langsung, benar apa benar gitu kan, takutnya bohong atau takutnya hanya main-main atau bagaimana. Bagus sih. Dan akhirnya saya datanglah ke KUA Cibenying Kidul, dan alhamdulillah dibantu, dan alhamdulillah kepala KUA-nya menerima kami, stafnya juga menerima kami dengan baik, dengan ramah. Hatur nuhun, terima kasih banyak sudah membantu proses kami, dokumen-dokumen kami, proses pernikahan kami dengan alhamdulillah dengan lancar. Hatur nuhun Bapak KUA, hatur nuhun staf KUA Cibenying Kidul. Salam ti Turki. Insyaallah semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Dan setelah itu tibalah tanggal 18 Januari 2020, di mana saatnya Husein mengucapkan ikrar janji sucinya dia kepada orang tua saya. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi awal mula saya mengenal Kang Husein, bertemu pertama kalinya dengan Kang Husein, sampai akhirnya menikah dengan Akang Husein, dan sampai akhirnya saya dibawa ke sini. Seperti itu. Semoga bisa diterima dan bisa dimengerti juga buat teman-teman semuanya. Dan aduh, hapunten, maaf kalau banyak kata-kata yang belibet gitu kan, karena ini pertama kalinya saya Q&A atau menjawab pertanyaan. Jadi hatur nuhun, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan apapun mengenai kami, saya dan Akang Husein, boleh kalian komen di bawah, komen di Instagram saya juga boleh, follow Instagram saya juga jangan lupa, Najah Husein 44. Hatur nuhun, terima kasih, cok tesyekurederi. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, dan semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Allah amanat ulun, guru suruh, sampai jumpa, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Hatur nuhun, assalamualaikum.